Om Swastiastu. Halo anak-anak ibu semua, bagaimana kalian kabar hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, sehingga kalian dapat mengikuti mata pelajaran PPKN dan mendapatkan tambahan ilmu setelah kalian menonton video ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan Ibu pimpin langsung. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Anak-anak, pada kali ini Ibu akan membahas bab 2, yaitu mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Anak-anak, tentunya kalian sudah tidak asing lagi tentang apa sih itu hukum. Ibu rasa dari kalian dalam jenjang SMP sampai dengan SMK ini sudah seringkali diajarkan materi tentang hukum. Di Indonesia sendiri, hukum itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu, di Indonesia segala sesuatunya haruslah berlandaskan akan hukum. Nah, hukum itu tentunya sangat memerlukan adanya perlindungan dan penegakan. Jika tidak ada perlindungan dan penegakan, maka hukum ini akan sia-sia. Oke, kita langsung saja pada submateri pertama yang akan Ibu bahas pada bab 2 ini. Sub pertama yaitu tentang konsep perlindungan dan penegakan hukum. Menurut Andi Hamzah, perlindungan dan penegakan hukum itu diartikan sebagai satu daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun oleh lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. Dari pengertian ini bisa kita lihat konsep perlindungan dan penegakan hukum itu dilaksanakan karena sesuai dengan fungsi dari hukum itu sendiri, yaitu hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Maka dari itu, perlindungan dan penegakan hukum memberikan satu daya upaya sebagai syarat manusia untuk mencapai satu keinginannya, ataupun sebagai daya upaya untuk pemerintah mencapai cita-cita dan tujuan negara. Dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum, ada beberapa unsur di dalamnya, yaitu yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warga negaranya. Unsur yang kedua yaitu jaminan kepastian hukum. Unsur yang ketiga berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan unsur yang terakhir adalah adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Baik anak-anak, setelah Ibu jelaskan satu slide ini, jika memang ada hal yang belum kalian pahami, atau jika kalian memiliki pendapat lain, silakan kalian sampaikan di grup WhatsApp, dan di sana kita akan berdiskusi lebih lanjut mengenai apa yang kalian sampaikan tersebut. Ibu akan lanjut ke submateri yang kedua, yaitu contoh-contoh perlindungan hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Hak cipta ini biasanya ada dalam satu karya seperti lagu ataupun film.
Contoh yang kedua yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini akan mengatur hak dan wewenang baik itu antara konsumen dan pembeli. Contoh yang selanjutnya itu adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Biasanya Undang-Undang paten ini digunakan dalam satu budaya, satu adat di dalam kelompok masyarakat sehingga budaya dan adat itu tidak bisa diakui atau dijadikan sebagai budaya kelompok lain. Contoh yang keempat itu adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Biasanya merek ini digunakan dalam satu brand makanan, satu brand pakaian, alat elektronik, dan brand-brand lainnya. Kita lanjut. Nah, anak-anak, dari tadi Ibu sudah menjelaskan konsep perlindungan dan penegakan hukum itu bagaimana. Dari contoh-contoh perlindungan dan penegakan hukum yang ada itu apa saja. Nah, sekarang kita akan membahas mengapa sih kita perlu adanya perlindungan dan penegakan hukum, atau apa sih pentingnya perlindungan dan penegakan hukum dalam suatu negara. Oke, yang pertama itu adalah supremasi hukum. Anak-anak, mungkin di telinga kalian masih sedikit asing mengenai apa itu supremasi hukum. Ibu akan menjelaskan pengertian dari supremasi hukum. Supremasi hukum itu diartikan sebagai kekuasaan yang mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Supremasi hukum ini diperlukan untuk mengatur semua tindakan warga negara maupun pemerintah sehingga selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Nah, supremasi hukum ini akan menuntut baik masyarakat maupun pemerintah untuk berbuat, bertindak, melaksanakan tugas dan wewenang seperti apa yang diatur di dalam hukum. Yang kedua yaitu adalah terciptanya keadilan. Tujuan utama dari adanya hukum adalah untuk mewujudkan satu keadilan dalam setiap warga negara. Nah, setiap warga negara juga pastinya sangat mendamba-dambakan akan keadilan. Nah, keadilan ini akan tercipta jika perlindungan dan penegakan hukum itu dilaksanakan dengan baik. Yang terakhir yaitu adalah perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Dalam setiap kelompok masyarakat, itu pastinya sangat memimpikan adanya perdamaian, di mana adanya suasana yang damai, suasana yang harmonis, dan suasana-suasana atau perdamaian ini akan tercipta jika perlindungan dan penegakan hukum ini juga dilaksanakan dengan baik. Nah, dari apa yang Ibu jelaskan tadi itu, di mana pentingnya perlindungan dan penegakan hukum, sekarang kita akan membahas mengenai faktor keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum. Dalam melaksanakan upaya perlindungan dan penegakan hukum, tentunya akan mengalami berbagai masalah atau berbagai lika-liku, baik itu dari ketidaksetujuan masyarakat, penyelewengan pelaksana perlindungan dan penegakan hukum. Nah, di sini Ibu akan menyebutkan 5 faktor keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, yaitu adalah hukum atau hukumnya itu sendiri. Jadi anak-anak, dalam proses pembuatan hukum itu ada atau dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan. Nah, ini sudah kalian dapatkan di kelas 10 mengenai lembaga-lembaga negara ya. Nah, perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan
itu sangat penting dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku atau sesuai dengan hukumnya. Tidak bisa pemerintah membuat satu hukum dengan perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan yang hanya sesuai dengan keinginan mereka, karena hukum ini juga akan berlaku dalam masyarakat. Maka dari itu, dari proses perencanaan hingga pengesahan sangat penting ada kontribusi dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara, atau kontribusi dari semua aspek yang ada dalam satu negara tersebut. Yang kedua, yaitu adalah penegak hukum. Kenapa penegak hukum mempengaruhi satu keberhasilan hukum? Karena penegak hukum ini adalah orang yang bertugas untuk menjalankan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalismenya. Perlindungan dan penegakan hukum tidak akan berhasil tanpa adanya penegak hukum itu sendiri. Dan penegak hukum ini akan mampu mewujudkan perlindungan dan penegakan hukum jika mereka menjalankan tugas dengan mengutamakan keadilan dan profesionalismenya mereka sendiri. Jika penegak hukumnya saja sudah melanggar, bagaimana dengan masyarakatnya? Maka dari itu, keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum tentunya tidak akan terwujud. Faktor yang ketiga, yaitu masyarakat. Nah, sebelumnya kan sudah Ibu jelaskan, jika penegak hukumnya tidak menjalankan tugasnya dengan baik, bagaimana dengan masyarakatnya? Nah, di sini pun begitupun kebalikannya. Jika penegak hukumnya sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang harus mereka lakukan, namun masyarakatnya di sini tidak ikut serta atau tidak memiliki keinginan untuk menjalankan hukum sesuai dengan apa seharusnya, maka perlindungan dan penegakan hukum itu tidak akan terjadi. Karena di sini masyarakat perlu untuk mengetahui, memahami hukum, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran. Jika masyarakat sendiri sudah tidak mau melakukan ini, maka perlindungan dan penegakan hukum itu tentunya akan gagal. Kita lanjut ke faktor yang keempat, yaitu sarana dan prasarana pendukung dari pelaksanaan perlindungan dan penegakan hukum. Sarana dan prasarana yang dimaksud di sini adalah tenaga manusia yang terdidik dan terampil, tentunya dalam bidang hukum, organisasi yang baik, yang berlandasan akan hukum, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup. Faktor yang terakhir itu adalah kebudayaan. Kebudayaan yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai, konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik, sehingga itu yang dianut atau dipercayai dalam satu kelompok masyarakat. Oke anak-anak, tadi di dalam faktor keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum, di sana ada atau di sana Ibu bahas mengenai penegak hukum. Nah, penegak hukum yang dimaksud di sini itu yang pertama, peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Polri ini memiliki tugas untuk menciptakan satu keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Republik Indonesia itu diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini sudah dijelaskan secara rinci apa saja yang menjadi tugas, wewenang, kewajiban, apa yang tidak berhak dilakukan. Nah, dan untuk isi dari Undang-Undang
nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia ini sudah Ibu buatkan rangkuman dan itu juga sudah Ibu share di grup. Maka Ibu rasa kalian sudah mempelajarinya sehingga tidak akan Ibu jelaskan dalam video ini. Lembaga penegak hukum yang kedua itu adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia itu mempunyai tugas untuk melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Kejaksaan Republik Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di mana dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia ini memiliki tugas dan wewenang dalam bidang pidana, bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan, dan bidang yang ketiga atau bidang yang terakhir itu adalah ketertiban dan ketentraman hukum. Lembaga penegak hukum yang ketiga itu adalah hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, kekuasaan kehakiman diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman di Indonesia itu dilakukan oleh Mahkamah Agung. Lembaga penegak hukum yang keempat itu adalah advokat atau pengacara. Agar terdengar tidak asing di telinga kalian, Ibu sebut dengan pengacara ya. Advokat atau pengacara itu adalah orang yang berprofesi untuk memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, jasa hukum yang Ibu maksud di sini berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Advokat di Indonesia itu diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003. Lembaga penegak hukum yang terakhir itu adalah KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, KPK ini di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 yaitu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tujuan dari dibentuknya KPK ini sesuai dengan namanya, yaitu untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Baik anak-anak, Ibu akan lanjut ke materi yang terakhir atau submateri terakhir, yaitu pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Nah, ketidakpatuhan terhadap hukum ini bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar dianggap sebagai sebuah kebiasaan. Nah, kenapa di sini bisa dianggap sebagai sebuah kebiasaan? Karena si pelanggar ini sudah melakukan pelanggaran secara terus-menerus, secara ulang berulang, sampai itu menjadi satu kebiasaan. Contoh kecilnya, kalian terbiasa tidak memakai helm, baik itu di perjalanan dekat maupun dalam perjalanan jauh. Nah, karena kalian sudah terbiasa tidak memakai helm, maka seterusnya kalian akan seperti itu, akan menjadi satu kebiasaan. Yang kedua yaitu hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Dua hal ini bisa menciptakan pelanggaran-pelanggaran kecil sampai dengan pelanggaran besar. Nah, pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi itu baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun dalam lingkungan masyarakat. Maka dari itu anak-anak, mengapa kita perlu mempelajari mengenai perlindungan dan penegakan hukum? Nah, dari materi ini diharapkan bahwa kalian mampu memberikan satu perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum yang harus kita tampilkan, baik itu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat, dan dalam lingkungan bangsa serta negara.
Nah, sikap atau perilaku patuh terhadap hukum ini merupakan wujud atau partisipasi kita dalam proses penegakan dan perlindungan hukum. Nah, mengapa dari tadi Ibu jelaskan apa itu konsepnya, contohnya, faktor-faktor yang mendukung keberhasilan? Karena dengan kalian mempelajari itu, kalian akan mampu memilah, oh ini sikap yang baik, ini sikap yang sesuai dengan hukum, dan ini sikap yang tidak sesuai dengan hukum. Nah, ketika kalian bisa memilih perilaku yang sesuai dan patuh terhadap hukum, maka di sanalah partisipasi kalian dalam mewujudkan penegakan dan perlindungan hukum. Baik anak-anak, itu saja materi yang akan Ibu jelaskan di bab 2 ini. Jika kalian ingin bertanya, memberikan sanggahan atau pendapat lain, silakan kalian sampaikan di grup WhatsApp. Kita akan berdiskusi lebih lanjut di grup WhatsApp ya. Nah, sebelum Ibu akhiri, ini ada tugas. Sekali lagi Ibu ingatkan tugasnya. Silakan kalian kerjakan dengan baik. Karena tugas ini sudah Ibu berikan minggu lalu. Ibu harap minggu ini ataupun paling lambat tanggal 12 November ini sudah kalian selesaikan dan sudah kalian kumpulkan melalui Japri ke WA Ibu. Baik, itu saja yang perlu Ibu sampaikan. Terima kasih untuk yang sudah hadir, yang sudah menonton video ini. Semoga dengan menonton video ini kalian mendapat pemahaman lebih lanjut terkait dengan bab 2 dan kalian mendapatkan ilmu tambahan. Oke, karena di awal tadi kita mulai dengan doa, maka kita sekarang akhiri juga dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat untuk kita ke depannya. Oke, berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih dan Om Santi 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 Om.